atau air melalui pipa-pipa tadi, kan itu disedot tuh menggunakan pompa gitu ya. Nah, kita perlu pompa yang seberapa kuat gitu. Nah, itu kan yang kalian hitung kalau di penyaliran. TA penyaliran juga kan begitu. Mendesain sebuah sistem penyaliran, kemudian memilih pompa. Nah, prinsipnya sama gitu ya. Sama seperti kalau kalian di rumah menggunakan sumur ya, sumur bor, ada pompa. Misalkan sumur bornya itu kedalamannya 50 meter ya, tapi ternyata pompa yang kalian beli itu hanya mampu mendorong sampai 30 meter. Artinya air itu tidak akan naik karena kekuatan pompanya kurang. Nah, di sini sama, di sistem ventilasi sama. Kita akan mengalirkan udara ya dari luar ke dalam tambang. Kita perlu tahu seberapa jauh angin ini atau udara ini akan kita alirkan. Ya, seberapa jauh, seberapa banyak, seberapa besar energi yang dibutuhkan supaya dia bisa mencapai tujuannya tadi. Ya. Nah, itu yang pertama. Kemudian ternyata setelah diamati begitu ya, kalau misalkan kita, misalkan ya tadi pompa 50, kedalaman 50 meter, menggunakan pompa langsung yang 50 meter gitu ya. Ternyata dia nggak langsung naik. Ya. Ternyata 50 pas pun belum tentu dia naik. Kenapa? Karena ada yang namanya head loss. Ya. Nah, apa yang menyebabkan head loss? Itu kalau di ventilasi ada dua. Pertama ada yang namanya karena gesekan, gitu ya. Dan juga ada yang namanya velocity. Ya. Nanti ada ini ada velocity, ada friction loss ya, saya sampai lupa namanya. Ada shock loss. Nah, ada dua ya. Jadi ada friction loss karena dia bergesekan, kemudian ada shock loss kehilangan karena shock ya, atau ada benturan. Ya. Nah, tadi misalkan jalur pipanya itu kalau dia lurus ya, menggunakan pompa yang mampu mendorong 50 meter, pasti dia sanggup karena jalurnya lurus. Ya, tapi perhatikan ada yang namanya friction loss. Friction loss ini apa? Ini adalah gesekan yang terjadi di dalam saluran. Gesekannya antara apa? Antar fluida yang dialirkan dengan bahan atau materialnya. Ya. Jadi gesekan itu akan menimbulkan kehilangan energi. Apalagi kalau misalkan pipanya itu bergelombang, ya, maka gesekannya akan semakin besar, semakin sulit fluida itu untuk mengalir. Ya. Nah, kalau semakin sulit, maka energi yang kita keluarkan akan semakin besar. Itu kalau dia di fluida cair. Bagaimana dia di fluida yang bentuknya gas? Ya. Gesekan antara udara atau aliran udara tadi dengan material ini akan mengakibatkan panas. Ya. Panas yang berlebih pada saluran ini akan mengakibatkan udara tadi memuai. Ya. Yang tadinya udaranya dingin, tiba-tiba dia jadi panas tuh. Karena saking banyaknya gesekan antar material. Makanya setiap saluran itu disarankan tidak ada apa ya istilahnya ya, tidak ada benjolan gitu ya. Jadi kalau dia misalkan tabung ya tabung sempurna begitu. Misalnya salurannya bulat, di permukaan dalamnya itu tidak ada gerigi-gerigi dan seterusnya. Jadi mulus lah istilahnya gitu ya. Nah, itu yang menyebabkan adanya friction loss. Ya. Nah, ini juga perlu kita hitung supaya nanti ketika mau mengirimkan atau menyalurkan udara kita perlu antisipasi gitu ya. Seberapa besar? Nah, itu ada rumusnya di sana. Jadi kalian bisa hitung. Kemudian berikutnya ya.
Untuk saluran kan bentuknya macam-macam tuh. Ada yang tadi saya bilang mungkin dia bentuknya bulat gitu ya, penampangnya bulat, atau mungkin ada yang segi 6, segi 8 dan seterusnya gitu ya. Nah, untuk memudahkan perhitungan itu maka bisa diubah menjadi radius hidrolik ya. Jadi nanti dia mau salurannya bentuknya apapun gitu ya, perhitungannya nanti menggunakan radius hidrolik. Jadi kita udah tahu tuh, oh nanti head loss yang diakibatkan oleh friction itu untuk saluran yang bentuknya misalkan tadi ya segi 8 dan seterusnya itu ternyata sekian. Ya, nanti ada koefisiennya. Nanti ada luas penampangnya. Ya. Nah, itu nanti bisa dihitung menggunakan rumus yang kalian lihat di situ ya. Jadi nanti kita akan dapatkan berapa friction loss yang diakibatkan. Nanti kita total dengan shock loss-nya, baru kita bisa bilang energi yang harus dimasukkan itu sekian. Gitu ya. Nah, koefisien gesek juga bergantung dari material. Jadi tergantung materialnya juga ya. Kalau misalkan materialnya karet, nanti misalkan material dari salurannya itu terbuat dari logam, nah itu kan gesekannya berbeda tuh. Ya. Jadi kita harus memperhatikan materialnya juga. Nah ini adalah tabel koefisien ya untuk macam-macam material. Nah, jadi dari keadaannya juga bisa kita lihat ya, kalau misalkan dia smooth seperti apa, koefisiennya berapa gitu ya. Kalau dia bentuknya, bukan bentuk, kalau dia permukaannya kasar seperti apa ya. Kemudian yang kedua, setelah friction loss itu ada yang namanya shock loss. Nah ini tadi saya menjelaskannya itu saluran yang lurus ya. Ternyata untuk saluran yang memiliki percabangan, kemudian memiliki belokan, itu akan mengakibatkan shock loss. Artinya ada energi yang hilang karena dia berbenturan gitu ya. Kan kalau dia ketemu dengan pertigaan misalkan ya, persimpangan, energinya akan terbagi sehingga ada energi yang hilang. Nah, nanti saya akan jelaskan ya bagaimana sebenarnya di persimpangan tuh energinya akan seperti apa. Ya. Nah, tapi kita bayangkan dulu. Kalau misalkan jalur ventilasi itu dari permukaan sampai ke dalam ruangan di bawah tanah itu berkelok-kelok, ya, banyak tikungannya misalkan, kemudian nanti ada perbedaan tinggi, ada perbedaan energi potensial, nah itu juga berpengaruh ya. Di minggu kelima saya juga dijelaskan di gradien tekanan bahwa ada perbedaan tinggi yang menyebabkan adanya kehilangan. Nah ini juga termasuk yang harus diantisipasi. Ya. Nah ini shock loss tadi. Tadi ya saya bilang bayangkan kalau misalkan salurannya dari atas itu sampai ke dalam tanah itu banyak percabangan, kemudian ada banyak perbedaan tinggi. Apalagi kalau dia naik ya. Kalau naik tuh maka energi yang dikeluarkan tuh harus lebih besar untuk menjangkau area yang lebih tinggi. Tapi kalau dia menurun, maka energinya tidak sebesar dia ketika menanjak. Ya, nah ini juga. Jadi mungkin pengalaman senior-senior kalian ya, kalau TA-nya ventilasi, seingat saya baru ada 2 orang, seingat saya ya, atau baru 1 gitu. Nah mereka akan menghitung ini friction loss, kemudian shock loss, baru nanti disimulasikan energinya menggunakan berapa fan-nya gitu ya, tenaga fan-nya berapa, nanti disimulasikan menggunakan fan sim, jalan atau tidak gitu ya. Nah jadi ada dasarnya dulu, dihitung menggunakan rumus atau secara teori, baru nanti disimulasikan menggunakan fan sim.
Ya kalau kalian misalkan males gitu ya, Pak saya males lah ngitung pakai rumus, saya coba-coba aja. Ya bisa gitu ya, cuman kan ada dasarnya. Mencoba misalkan di angka sekian tuh dasarnya apa. Nah kalau kalian punya dasarnya rumus, kan lebih bagus ya. Pak berdasarkan perhitungan, maka udaranya sekian. Saya input ke dalam fansim, hasilnya simulasinya begini gitu ya. Nah itu yang biasa dilakukan. Tapi ya memang baru satu atau dua gitu, saya lupa. Nah tadi ya, jadi kita udah dapat friction loss, kemudian kita udah dapat shock loss, totalan gitu ya, baru nanti kita tahu bahwa head lossnya itu secara total dari atas sampai bawah atau dari atas sampai ujung satunya di bagian exhaust itu ternyata sekian. Ya, sehingga nanti energinya itu harus melebihi itu. Kan prinsipnya tadi ya sama kayak mirip-mirip juga dengan grade dan rimpul gitu ya. Kalau misalkan grade resistannya 4000 atau 40.000 lah katakan ya. Maka kita bisa nanjak di grade tersebut kalau rimpulnya lebih besar daripada grade resistannya. Oh, gigi 1 rimpulnya 60.000. Nanjak kita menggunakan gigi 1. Tapi kalau kita menggunakan gigi 3 yang rimpulnya hanya 20.000, sementara grade resistance-nya adalah 40.000, kita nggak akan nanjak. Ya. Dia akan slip, nggak bisa nanjak. Nah sama, di ventilasi juga begitu. Berapa banyak kehilangannya, seberapa besar kita harus lebihkan energinya supaya dia nanti mencapai ujung saluran. Itu ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan terkait dengan friction loss dan shock loss? Ada. Lanjut. Berikutnya ada air horsepower. Nah, tadi ya kita perlu tahu seberapa kekurangannya. Maka air horsepower ini adalah daya yang diperlukan untuk mengatasi head loss tadi. Satuannya adalah horsepower. Jadi nanti menginputnya itu ke dalam fan-nya. Nanti jenis fan-nya pun bisa diatur ya. Saya mau fan yang statik, Pak, atau saya mau fan yang dia inverter kayak AC inverter gitu ya. Kalau dia misalkan sudah cukup dingin, fan-nya akan otomatis berhenti. Atau dia yang statik, berarti dia bergerak terus. Nah itu nanti di fansim itu ada settingnya. Tinggal nanti kalian menyesuaikan aja di soal untuk kelompok kalian itu, misalkan saya bilang fan-nya itu harus statik gitu ya. Atau yang satu lagi fan-nya harus dinamis. Nanti menyesuaikan aja. Nah angka ini didapat harus lebih besar daripada tadi ya head loss yang sudah kita ukur. Jangan lupa kedalaman, kemudian salurannya naik turun itu juga nanti di elevasi sekian akan saya tambahkan. Bisa jadi nanti ada kelompok yang elevasinya naik gitu ya. Saya akan minta salurannya ke lantai bawah dulu, level paling bawah, kemudian disalurkan ke level paling atas. Atau nanti ada juga yang langsung salurannya tuh dari atas dulu, disalurkan ke bawah dan seterusnya. Nah itu nanti tergantung soalnya. Makanya saya bilang begini, 1 atau 2 minggu ini mungkin pelajari dulu bagaimana cara menggunakan fansim, yang tutorialnya sudah saya berikan ke senior-senior kalian ya. Itu ada 2 video tutorial. Kemudian kalian bisa belajar juga dari YouTube. Softwarenya juga sudah saya berikan walaupun crack gitu ya. Nah nanti kita menggunakan yang digunakan seniormu di Antam. Jadi memang beliau diberikan yang crack, tapi versinya agak lengkap gitu ya, sampai bisa menghitung temperatur. Nah kalian juga harapan saya menginstal yang itu, bukan menginstal yang versi basic ya, educational purpose gitu ya. Tapi yang sudah crackan dari senior kalian itu, supaya nanti bisa setting terkait dengan temperatur ya.
Nah, 2 minggu ini mungkin belajar itu dulu, kemudian nanti kalau memang soalnya sudah selesai saya akan bagikan gitu ya. Silakan dikerjakan, kalau mau diskusi boleh, mungkin 1 atau 2 orang yang kalian anggap mengerti terkait dengan rancangan ventilasi menggunakan Vensim, temui saya gitu ya, supaya saya bisa memberikan, arahan, diskusi, dan lain-lain. Nah, ini adalah teori perhitungan jaringan ventilasi, ya. Di minggu 5 atau 6 saya lupa itu materinya, udah saya jelaskan ya bahwa di dalam ventilasi itu ada yang jaringannya itu seri, ada yang jaringannya paralel, ya. Nah, ini paralelnya. Nah, itu cara menyelesaikannya itu sama seperti hukum Ohm, ya. Sama. Jadi kalau misalkan resisten, nanti kita bahas resisten ya. Nah, misalkan gini ya. Ada aliran udara yang masuk ke satu titik yang di tengah ini, ya. Maka yang keluar itu harus sama jumlahnya dengan yang masuk. Itulah kenapa kita juga kemarin belajar termodinamika ya, bahwa energi itu tidak dapat dimusnahkan, tapi dia dapat berubah bentuk. Nah, ini kan masuk tuh, ya. Q3 dan Q4 masuk. Maka yang keluar sama dengan Q3 plus Q4 sama dengan Q1 plus Q2. Itu ya. Nah, ini tinggal kalian mendefinisikannya itu seperti apa. Misalkan yang masuk itu mau positif, yang keluar itu negatif. Tapi biasanya kan begini ya. Energi yang keluar itu sama dengan energi yang masuk. Jadi total keluar sama dengan total masuk. Berarti kan Q3 atau yang keluar berapa? Q1, Q2 sama dengan Q3, Q4. Itu ya. Kalau kita mau tempatkan mereka dalam satu ruas, berarti kan sama-sama ditambah gitu ya, sama-sama ditambah dengan atau sama-sama dikurang dengan Q3 dan Q4. Ya, jadi Q1 plus Q2 dikurang Q3 kurang Q4 sama dengan 0 karena yang sebelah kanan tadi sudah habis. Itu ya. Nah, ini dasarnya adalah ini. Jadi kalau kita mau bilang Q3 itu yang masuk nanti energinya sekian, Q4 yang masuk sekian, nah itu harus sama jumlahnya dengan Q1 dan Q2. Ya. Nah, kalau misal pancur tadi ya, kita udah belajar hukum kekekalan energi, tapi dia akan berubah bentuk, entah dia jadi panas atau dia jadi gerak dan lain-lain gitu ya. Nah, ini juga prinsipnya untuk resisten sama. Resisten itu kan tahanan. Jadi kalau misalkan di dalam suatu saluran itu kalian nanti ya, ketika kalian nanti merancang sebuah saluran, ternyata aliran udaranya terbalik, maka dia akan negatif atau minus. Perhitungannya pasti akan salah gitu ya. Misalkan begini, kita lihat. Ini ada Q masuk atau ada udara masuk, ya. Aliran udaranya begini. Ya begini dong kalau kalian yang buat. Tiba-tiba ketika kalian setting Vensim yang D ini ternyata aliran udaranya kalian buat terbalik, ya. Kalau dia di dalam sistem ventilasi, dia akan negatif, minus gitu ya. Tapi ketika disimulasikan di dalam Vensim, bisa jadi seluruh simulasinya itu tidak akan jalan. Karena udaranya mentok di sini, di D ini, di Q2 ini. Ya, makanya harus dihitung. Kalau misalkan udara yang kita masukkan di sini sangat besar, maka udara akan tetap berjalan secara pelan ya ke sini. Walaupun jalur yang kalian buat itu salah gitu ya. Nah, nanti saya ngeceknya gampang. Nanti di Vensim itu ada optionnya untuk melihat airflow gitu ya. Kemudian melihat temperatur, melihat debit udara. Ketika nanti saya cek
warnanya merah, berarti salurannya tidak berjalan atau udaranya kurang atau temperaturnya terlalu tinggi. Ya. Nah, itu nanti cara saya ngecek apakah ventilasi ini berjalan dengan baik atau tidak. Karena yang diinginkan itu seluruh ruangan, kalau di Vensim ya, kalau di Vensim tuh yang bagus itu biasanya disimbolkan dengan warna biru, hijau gitu ya. Kalau dia udah mulai kuning, oranye, merah, nah itu bisa dibilang sistemnya tidak berjalan dengan baik. Nah, kalau dia di temperatur artinya dia lebih panas gitu ya. Nah, ini perlu diperhatikan nanti ketika membuat saluran di Vensim. Ya, tapi untuk realnya itu adalah minus. Misalkan tadi yang masuk adalah 40, yang ngalir ke sini ternyata 40, 30, 10, 5, di sini udah berapa gitu ya. Nah, itu udah minus hitungannya. Nah, resistennya di sini rendah, di sini rendah, di sini rendah, bahkan mungkin tidak ada karena dia sejalur. Nah, di sini resistennya tinggi, mengakibatkan mengakibatkan energinya itu perlu lebih besar daripada seharusnya. Nah, ini untuk jaringan seri, ini yang kayaknya kalian udah sering belajar gitu ya. Kalau seri itu kan A plus B plus C langsung gitu ya kalau seri. Sementara kalau dia paralel harus seper A plus seper B plus seper C gitu ya. Sama itu, konsepnya sama. Ya. Jadi nanti memperhatikan bagaimana jaringannya. Nah, nanti di project kalian itu, saya akan sebutkan, misalkan di level ini jaringannya adalah seri. Ya, di level ini saya minta jaringannya adalah kombinasi antara seri dan paralel. Nah, itu tinggal kreativitas kalian aja. Ya, tinggal kreativitas kalian. Tapi yang penting saya lihatnya udaranya itu berjalan, temperaturnya bagus, debit udaranya bagus. Dah, itu aja. Ya. Nah, ini untuk jaringan paralel. Ya. Tadi yang saya bilang seper gitu ya, seper. Nah, itu hitungnya juga kurang lebih sama. Nah, ini ada jaringan kompleks yang saya bilang kombinasi antara seri dan paralel. Ya, jadi misalkan saya bilang di level development gitu ya, dibuat jaringan ventilasinya itu satu seri, misalkan, kemudian 3 paralel. Berarti di dalam satu seri itu ada 3 paralel, atau di satu level tersebut paralel dengan masing-masing paralelnya itu, misalkan ya, paralel 1 punya 2 paralel, dan seterusnya. Nah, saya tidak akan bilang, misalkan kalian buat ya, jumlah paralelnya sesuai, udaranya jalan dan bagus, terus saya tidak ada alasan untuk menyalahkan. Mau kalian buat bentuknya bagaimanapun gitu ya, karena nanti kalian akan cobalah di Vensim. Karena membuat saluran itu kadang-kadang beberapa mahasiswa suka unik gitu ya. Itu tadi karena punya kreativitas yang luar biasa. Jadi bikin salurannya itu unik. Kadang bikin untuk rem itu kotak-kotak gitu ya. Padahal untuk rem itu bisa buat otomatis, tinggal mau berapa level. Itu tadi ya karena kurang memperhatikan aja. Ini juga masih bagian percadangan. Oke. Nah, ini untuk terkait dengan head loss. Ada pertanyaan? Belum. Oke, satu materi lagi terakhir ya. Supaya kita bisa banyak libur sampai proyeknya selesai gitu ya. Oke,
Nah, ini materi terakhir. Sebenarnya ada materi terkait dengan fan ya, tapi saya rasa bukan tidak terlalu penting, tapi tidak terlalu krusial karena nanti fan juga kalian bisa pilih aja sebenarnya ya di fan sim itu mau jenis tipe fan apa, kemudian tenaganya berapa, gitu ya, itu bisa dipilih. Oke, sorry, lanjut ya. Nah, berikutnya terakhir nih ya, terakhir. Karena terkait dengan kelembapan dan temperatur ada yang namanya psikrometri. Ya. Di beberapa literatur itu nyebutnya psikometri itu beda ya, beda jauh apa itu psikometri dan psikrometri, jadi jangan sampai salah. Ya. Psikrometri ini adalah ilmu yang mempelajari proses perubahan sifat-sifat udara, itu psikrometri. Ya. Oke, pertama, udara segar yang dialirkan ke dalam tambang bawah tanah akan mengalami beberapa proses. Tadi ada penekanan, pengembangan, saya bilang memuai tadi. Kemudian dia bisa panas, atau dia bahkan bisa dingin, dia bisa lembab ya, atau pengawal lembapan. Nah, kemudian panas dan kelembapan ini akan mempengaruhi manusia dalam beberapa hal. Ya, kalau panas menurunkan efisiensi kerja, efisiensi alat juga mungkin berkurang. Kalau terlalu lembab juga alat juga tidak berjalan dengan baik gitu ya. Kemudian bisa menyebabkan kecerobohan sehingga nanti mengakibatkan adanya kecelakaan. Bahkan kalau misalkan terlalu ekstrim, maka itu bisa menyebabkan sakit dan kematian. Gitu ya. Nah, ini adalah hubungan antara efisiensi kerja dan temperatur efektif. Ya, memang kalau kita perhatikan efisiensi kerjanya akan turun seiring dengan bertambahnya temperatur. Gitu ya. Jadi kalau semakin panas tuh semakin malas kerja, itu real. Ya. Kalau kalian upacara panas-panasan tuh kan udah mulai males tuh ya. Sama. Nah, ini ada beberapa efek fisiologis terhadap panas. Mungkin sudah beberapa pertemuan sebelumnya dibahas ya, saya juga lupa ada tabelnya gitu ya. Semakin panas akan menyebabkan apa. Nah, ini lebih detailnya, tapi kita cukup tahu aja kalau misalkan temperaturnya semakin tinggi ya efisiensi akan semakin menurun. Efek-efek terhadap badannya kalian mungkin bisa rasakan sendiri gitu ya. Yang paling utama sih pasti keringetan lah. Nah, untuk sumber panasnya, ya dari mana saja sumber panas di dalam tambang, pertama bisa terjadi karena adanya pemampatan udara. Ya. Ini adalah proses aliran udara masuk dari luar ya ke dalam tambang. Ini akan menimbulkan panas. Apalagi kalau misalkan salurannya itu, misalkan ya dari luar itu kan udara bebas. Dia nggak pakai bantuan alat misalkan. Udara bebas masuk ke dalam saluran yang ukurannya kecil gitu ya, maka akan terjadi proses pemampatan terlebih dahulu. Ya. Kemudian penggunaan peralatan mekanis dan lighting ya, atau penerangan itu juga menyebabkan panas. Semakin banyak nanti peralatan mekanis yang digunakan di tambang bawah tanah, maka semakin banyak udara yang harus kita salurkan. Pun begitu lampu gitu ya, kalau lampunya wattnya tinggi, kemudian lokasinya banyak ya menggunakan lampu, atau bahkan di satu ruangan nanti lampunya banyak banget misalkan, nah itu perlu udara yang lebih untuk bisa menanggulangi panasnya. Nah, panas juga berasal dari batuannya, kalau memang batuannya itu menyimpan panas gitu ya. Jadi tergantung dari jenis batuannya juga. Kalau misalkan batuan tertentu ternyata dia bisa menyimpan panas sehingga ketika kita masuk ke dalam tambang dikelilingi oleh batuan-batuan yang panas, pasti dia akan lebih panas.
Ya, makanya salah satu pertimbangannya untuk ventilasi itu adalah jenis batuan, entah itu batuan ore-nya atau batuan berharga yang kita gali atau batuan sampingnya. Nah, ini batuan sampingnya, panas dari dinding batuan yang ditransfer ke dalam aliran ventilasi, ini juga berpengaruh. Itulah kenapa material dari saluran itu kalau bisa jangan yang menghantarkan panas. Ya. Material-material yang ternyata malah menyimpan panas, itu dihindari untuk penggunaan saluran ventilasi. Karena bahkan dari batuan samping tadi, atau batuan samping ya, itu bisa masuk ke dalam saluran. Ya. Kemudian panas dari blasting, ini udah jelas makin banyak blasting. Nah, nanti juga di soal projectnya ada blasting, saya akan inputkan blasting. Karena di Fansim itu bisa disimulasikan ada blasting, kemudian jumlah peralatan mekanis ya, itu juga bisa disimulasikan. Nanti jumlah bahan peledak yang digunakan juga bisa disimulasikan. Nah, nanti kalian akan, masing-masing kelompok tuh akan punya angka sendiri-sendiri terkait dengan jumlah bahan peledaknya. Ya. Kemudian terkait sumber panas berikutnya ada human metabolism ya, ada sistem respirasi. Kalian kan menghasilkan uap air yang panas gitu ya. Ketika bernafas, nah itu juga dihitung. Kemudian dari rock movement juga ada ya, pergerakan batuan. Kalau misalkan ada struktur di sana, ada struktur geologi ya, yang mengakibatkan batuan itu bergeser, maka itu bisa mengakibatkan panas. Tapi apakah dia pasti? Enggak. Kalau dia gesernya hanya sekian mikrometer gitu ya, kan enggak akan menimbulkan panas. Tapi kalau dia bergeraknya misalkan 1 meter gitu ya, gesekan batuan itu akan mengakibatkan panas. Kemudian dari oksidasi, ya. Nah, ini juga dipengaruhi oleh material, entah itu yang digunakan untuk proses penambangan atau yang ditambangnya, gitu ya. Kemudian panas juga bisa dihasilkan oleh proses pemompaan air. Ya. Sebenarnya itu termasuk peralatan mekanis gitu ya. Tapi it's okay lah. Nah, ini adalah beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam merancang atau merencanakan ya. Merencanakan ventilasi tambang bawah tanah. Nah, ini ada beberapa hal ya. Pertama, konstruksinya harus dibuat sedemikian rupa agar ventilasi untuk pengembangan area atau development level dapat dilakukan menerus dan ekonomis. Ya, nanti setiap kelompok pasti ada yang namanya development level, pasti ada blasting gitu ya. Tinggal nanti saya angkanya berapa, peralatan mekanisnya berapa, jumlah orang di developmentnya berapa, nah itu yang akan saya ganti-ganti. Caranya sama, jadi kalian sebenarnya kalau satu kelompok ngerti, tinggal ngasih tahu kelompok lainnya ini angkanya ganti gitu ya. Tapi itu kan baru satu bagian. Kemudian struktur yang diinginkan adalah sistem diagonal ya. Ini yang diinginkan, tapi kalau misalkan nanti kondisi di lapangan tidak memungkinkan untuk pembuatan yang diagonal, ya mau nggak mau tadi ya vertical shaft buatin juga jalurnya gitu ya. Kemudian untuk development area bisa ditambahkan auxiliary kalau memang perlu di frontnya ya, kalau perlu. Nah, nanti itu tadi ya, ada beberapa kelompok mungkin yang saya tuliskan nanti ada auxiliary fan-nya atau tidak. Kemudian kadar gas tambang harus di bawah nilai ambang batas. Ya. Ada perhitungannya di minggu kedua dan minggu ketiga kalau saya nggak salah ya. Jadi tinggal kalau misalkan nanti saya bilang ada
saya lupa gas di batubara, metan gitu ya, misalkan ada gas metannya dengan konsentrasi berapa, nah itu harus diencerkan sampai berapa, gitu kan kalian ada tabelnya. Kemudian kecepatan udara ventilasi minimum itu sebenarnya nggak harus ya, tapi menyesuaikan aja. Kemudian temperatur efektif, ya kalau ini sih kalian bisa kira-kira lah. Sebenarnya kalau saya bekerja itu semangat banget tuh di temperatur berapa? Jangan-jangan 16 ya. Kalau di AC kan biasanya 16, tapi ya 20, 22 it's okay lah. Kemudian tidak diperbolehkan terjadi resirkulasi udara pada sistem ventilasi bantu. Nah, ini sedikit catatannya ya. Kuantitas udara tergantung, kemudian kebutuhan udara ini juga sudah kita bahas ya. Untuk satu orang berapa, kemudian kandungan O2 minimal, kandungan CO2 maksimal gitu ya. Semua sudah dibahas. Nah, kecepatan ini nanti yang berpengaruh. Jadi kalau misalkan dia terlalu lambat, pasti tidak akan mencapai daerah tujuan ya, atau tidak selesai lah. Jadi kalian perlu otak-atik itu. Cuman ya dihitung gitu ya. Ini sebagai dasar saja. Kemudian ada debu, ya kandungan debu maksimum. Nah itu ya, tadi peledakan tuh pasti akan menghasilkan debu. Bagaimana cara menerapkan ventilasi yang baik untuk debu tersebut. Ya. Nah ini adalah prinsip ventilasi alami ya. Saya rasa nggak terlalu banyak yang perlu dijelaskan di sini. Intinya kalau ventilasi alami ada perbedaan temperatur dan perbedaan tekanan, maka udara pasti akan mengalir. Ya. Paling gampang tuh kayak kalau kalian di ruangan ber-AC gitu ya, tiba-tiba pintunya dibuka, udara panasnya yang masuk apa udara dinginnya yang keluar. Nah, itu kalian bisa rasakan sendiri, ya. Berarti dia udara itu akan mengalir dari yang mana menuju ke mana. Ya. Oke, mungkin itu aja ya pertemuan kita ventilasi. Jadi sembari menjelaskan materi, tadi saya udah sedikit singgung terkait dengan proyeknya, ya. Saya nggak minta muluk-muluk, ya. Yang penting sistem ventilasinya berjalan dengan baik, sesuai dengan ketentuan. Saya nggak minta semuanya harus tampil untuk mempresentasikan rancangannya gitu ya, tapi silakan kirim 1 atau 2 orang yang jago aja. Jadi kalau saya tanya mereka ngerti. Ya. Nah tapi permasalahannya adalah kelompoknya saya yang pilihkan. Ya jadi kalian nggak bisa lagi tuh circle kalian doang gitu ya. Syukur-syukur ternyata saya baginya kalian dapatnya circle kalian gitu ya. Tapi mudah-mudahan enggak lah, supaya rata. Karena kalau berkaca dari beberapa tahun ya saya mengajar ventilasi yang project seperti ini, nanti ada 1-2 kelompok yang nilainya benar-benar hancur karena mereka nggak ngerti sama sekali. Gitu ya. Bisa dibilang sisihan gitu ya. Nggak ada yang mau berkelompok, akhirnya mereka bikin sendiri. Oke, ada pertanyaan sebelum saya tutup? Ya, berarti untuk ketua kelas tidak perlu ditanya lagi, nanti setiap jadwal kalian masuk, apakah kuliah atau tidak, pasti jawabannya tidak, tapi untuk yang mau diskusi terkait rancangannya nanti ya, kalau saya udah bagikan soalnya, itu boleh. Tapi di chat dulu lah, pas kami mau diskusi, misalkan ya, misalkan saya ada jadwal sidang kan saya bilang nggak bisa, ya. Jadi nanti menyesuaikan aja. Cukup ya. Jadi nanti gini aja, ketua kelasnya
di grup ya, di grup ketua kelas, tolong sampaikan apakah angkatan kalian ini sudah dapat fansim-nya atau belum, tutorial dan seterusnya. Ya, nanti diinfokan aja di grup. Baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi, berarti pertemuan hari ini saya akhiri. Ya, materi kita sudah selesai terkait ventilasi. Silakan dipelajari terkait fansim. Ya, karena tadi ya, random, kelompoknya random, bisa jadi kalian satu-satunya orang yang di kelompok tersebut yang dianggap mampu, sementara yang lainnya enggak gitu. Jadi siap-siap aja. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, pertemuan hari ini saya akhiri. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.